Satu korban mobil yang terjun ke Sungai Mata Alo di Salubarani, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan. Setelah 5 hari pencarian, korban Amata Biti Kakak ditemukan tersangkut di batu dalam kondisi meninggal dunia. Saudara, inilah kisah orang hilang khas Buser selengkapnya. Sebuah mobil minibus berpenumpang 7 orang terjun ke Sungai Mata Alo di Salubarani, Gandasil, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Minggu 20 Maret dini hari lalu. 5 penumpang berhasil diselamatkan. Satu korban bernama Depri berhasil dievakuasi dari dalam mobil dalam kondisi meninggal. Sementara satu korban lainnya bernama Amata Biti Kakak diduga hilang terbawa arus sungai. 5 orang di atas mobil, Pak, ya. Jadi pas kami itu memeriksa tapi kendala dengan arus. Nah, setelah kami pecahkan kaca. Nah, setelah itu kami masukkan kaki. Ternyata ada korban di dalam. Sehingga kami pelan-pelan tarik pakai tali. 5 korban yang selamat semuanya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Laki Padada, Tanah Toraja. Keluarga menyambut para korban dengan tangis haru dan sedih. Itu kejadiannya kira-kira pukul 3 dini hari. Dan kalau dilihat di lokasi mungkin sopir dalam keadaan ngantuk. Sehingga dia motor keluar jalur dan menjadi orang itu yang kami sementara kami. Ya, dalam mobil itu berapa penumpang, Pak, kira-kira? Menurut informasi ada 7. 7? Yang sekarang sudah ada 5 yang selamat, kemudian 1 yang sudah diambil jenazahnya, sekarang masih 1 yang sementara dicari oleh teman-teman di sana dengan warga. Hari kedua pencarian dilanjutkan untuk mencari 1 korban lagi yang diduga terseret derasnya arus sungai. Petugas dibantu warga turun ke sungai dengan menggunakan rakit bambu dan perahu karet. Hari ini saya putuskan kita buka posko darurat untuk pencarian. Jadi selama jenazah belum warga kita belum dapat, tetap kami buka posko. Kalau kondisi lapangan sendiri, Pak, saat ini bagaimana? Ya, inilah yang menyulitkan kita karena sekarang ini hujan terus turun dari tadi malam. Jadi apabila hujan juga di daerah Makale ini kemungkinan berpengaruh di proses pencarian ini. Sementara itu memasuki hari ketiga pencarian korban. Area pencarian diperluas hingga 3 km dari titik lokasi kejadian hingga Kabupaten Nrekang. Pencarian oleh tim SAR gabungan dari berbagai daerah dilakukan dengan cara infanteri dan body rafting. Memasuki hari keempat pencarian korban, tim SAR gabungan melakukan penyelaman dan menyusuri kedua sisi sungai. Selain itu, tim SAR juga memasang jaring di sungai dengan harapan tubuh korban tersangkut. Tim SAR gabungan hari keempat melaksanakan dan melakukan segala upaya dan berusaha melakukan penyisiran di Desa Panak, dan tim yang ada di posko membuat satu jaring atau pukat untuk membackup bila mana hujan yang turun semalam dan hingga hari ini bisa jenazah tersangkut di jaring. Hari kelima pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban. Amata ditemukan di Desa Salasa, Curio, Kabupaten Nrekang, kurang lebih 5 km dari lokasi kecelakaan. Saat ditemukan, posisi tubuh korban terjepit di antara bebatuan sungai. Kondisi medan yang sulit turut menghambat proses evakuasi korban. Korban selanjutnya dibawa mobil ambulans untuk diserahkan ke pihak keluarga guna disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Toraja Utara. Dengan ditemukannya jenazah Amata Biti Kakak 61 tahun ini, maka proses pencarian resmi dihentikan. Memang benar adanya sudah ditemukan korban minibus di sekitaran Desa Salasa, Kecamatan Cirio, Kabupaten Nrekang. Untuk kondisi korban sendiri dalam keadaan MD, meninggal dunia. Anak dan keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan saat melihat peti jenazah almarhumah tiba di rumah duka
di kota Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bahkan anak korban menangis histeris memeluk peti jenazah yang masih berada di mobil ambulans. Tak hanya histeris, salah seorang anggota keluarga korban jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan setelah 5 hari menantikan kabar dari tim SAR gabungan dan warga yang melakukan pencarian. Berterima kasih pertama kepada masyarakat, kepala desa, para tim Basarnas, Arum Jeram, dan rekan-rekan di Borobudur, sekeluarga, dan banyak lagi yang kami tidak sempat sebut nama satu persatu.